Pemirsa, Indonesia tegaskan komitmennya untuk turun langsung dalam pemulihan Gaza di rapat perdana KTT Board of Peace. 8.000 pasukan bersifat non-tempur nantinya akan dikirimkan untuk membangun kembali kota di Palestina tersebut. Dan pemirsa, berikut informasinya disampaikan langsung oleh rekan Ainufus dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa, agenda KTT Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto sudah selesai diselenggarakan, di mana dalam pertemuan perdana ini para komite eksekutif Board of Peace mempertegas kembali rencana komprehensif stabilisasi Gaza dan juga pembangunan kembali Gaza yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan bantuan multilateral ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirimkan troops terbesar, yakni sekitar 8.000 lebih yang akan dikirimkan ke Gaza Palestina, yang mana Indonesia akan menjadi Deputy Commander ISF atau International Stabilization Force. Ini artinya Indonesia akan berperan langsung untuk mengirimkan troops yang angkanya tadi sudah disebutkan untuk penempatan di sektor-sektor awal seperti di Rafah dan juga wilayah prioritas lainnya. Selain itu juga troops ini nantinya juga akan ambil bagian dalam rekonstruksi Gaza dan juga pelatihan serta penguatan kapasitas polisi sipil. Dan ini menjadi catatan penting bahwa troops yang nantinya akan dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto ke Gaza Palestina bukan merupakan pasukan bersenjata, namun memiliki peran lain seperti yang tadi disebutkan, menjaga perdamaian, kemudian juga membangun rekonstruksi Gaza, serta penempatan-penempatan di sektor-sektor prioritas. Dan selain itu juga dalam Board of Peace ini sudah disebutkan juga terkait dengan bagaimana rencana rekonstruksi bertahap pembangunan rumah-rumah, kemudian juga dengan lokasi-lokasi lainnya seperti pelabuhan, bandara, serta pengembangan kawasan pesisir dan juga investasi untuk kemudian mengembangkan perekonomian yang ada di Gaza Palestina. Dan tentu saja terkait dengan pendanaan dan juga tata kelola ini juga sudah dibentuk Gaza Reconstruction and Development Fund. Nantinya ini akan membantu Gaza Palestina untuk bangkit kembali dalam perekonomian. Dalam agenda di Washington DC sendiri, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan agenda bilateral lainnya bersama dengan Menteri Luar Negeri, dan secara spesifik Menteri Luar Negeri Sugiono juga nanti akan melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di State Department Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, saya Ainufus, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar Ramadan. Pemirsa, ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi ketuk sahur menggunakan alat musik bambu tradisional. Ya, selain sebagai rasa syukur, kegiatan ini ditujukan membangunkan warga untuk sahur. Tradisi kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk meriah menyambut bulan suci Ramadan. Jadi masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga Kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ada menu unik di Wonosobo, Jawa Tengah selama bulan suci Ramadan. Terdapat menu masakan dengan menggunakan daging unta asli, yaitu lontong tetel daging unta. Ya, seperti apa masakannya ini sangat unik. Berikut liputannya untuk Anda. Pada bulan Ramadan kali ini, kuliner lontong tetel yang berada di Jalan Sabok Alu, Wonosobo benar-benar menyajikan masakan yang berbeda, yakni lontong tetel daging unta. Sepintas, daging unta mirip dengan daging sapi. Namun teksturnya lebih halus dan lebih empuk dari daging sapi. Daging unta tersebut diiris kecil-kecil. Daging yang didatangkan langsung dari Arab tersebut dicampur dengan lontong, daun bawang, kacang hijau, serta jagung. Dipadukan dengan kuah santan yang menggunakan rempah-rempah dan perkasa sehingga aromanya lebih harum. Salah satu konsumen, Tarmin, mengaku baru kali ini mencicipi tetel daging unta. Rasanya lebih lembut dibanding daging sapi. Dengan dicampur lontong, terasa semakin nikmat sensasi daging ontanya. Daging unta ini rasanya menurut saya ini ya hampir kayak mirip-mirip daging sapi lah, cuma ini lebih lembut, lebih gurih. Terus aromanya ya kayak daging sapi. Jadi lebih enak, lebih enak. Ya jelas lebih enak. Pengelola lontong tetel Sutriyono menjelaskan selama bulan Ramadan ini permintaan tetel daging unta cukup baik, yakni hingga 5 kilo per hari. Daging unta didatangkan langsung oleh importir dari Arab. Ini kan bulan spesial ya, bulan Ramadan, tentu kami juga ingin menyajikan menu yang spesial dan kami memilih daging unta agar nyambung dengan situasinya, yaitu di bulan Ramadan, karena daging unta kan identik dengan negara Arab Timur Tengah ya, dan mayoritas di Indonesia juga di sini kan umatnya Muslim, jadi kami menciptakan menu ini khusus untuk bulan Ramadan di tahun ini. Harga lontong tetel daging unta mahal, tidak perlu khawatir. Dengan hanya Rp45.000 seporsi, Anda dapat menikmati sensasi sajian daging unta yang nikmat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Today bersama saya Camar Hena dan juga Yasmina Tania. Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC Rabu malam waktu setempat. Prabowo menegaskan kunjungannya ke Amerika Serikat membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan.